Mereka telah sampai di penginapan terjauh dari pantai. Mereka tak bisa kembali ke kota malam ini. Telah sampai di kamar, Taeyong lekas menggendong Yan dan membaringkannya di atas tatapan keduanya. Aku yakin jika aku boleh setelah melakukannya, aku tak bisa berhenti. Kau boleh menolaknya sebelum terlambat, tanya Taeyong lagi. Yan mengelak, dia sudah yakin akan keinginannya. Maaf sayang, aku kelepasan, aku keluar. Tidak apa, senyumnya Yan merasa tenang karena sudah mendekati waktu. That was great, I love you. Taeyong mengacup kening lalu Yan terbangun saat melihat cahaya matahari masuk menembus sela-sela jendela kamar. Jika matahari telah menampakkan dirinya, maka hari telah pagi. Yan menyekap sedikit selimutnya dan melihat jika dirinya masih dalam keadaan semalam dirinya habis bermain untuk bertanya dengan Taeyong, kekasihnya sekaligus. Dia malu karena kegiatan semalam sangat amat luar biasa, rasanya begitu nikmat dan mengasihkan. Tentunya kegiatan mereka tidak hanya dilakukan sekali, semalam mereka sebanyak 3 kali. Benar kata Taeyong, jika sudah dia tidak bisa berhenti. Mengapa jika sedang tidur terlihat semakin tampan dan menggemaskan. Yan mengangkat tangannya untuk menyentuh wajah tampan Taeyong. Dia menyentuhnya mulai dari dahi lalu turun ke hidung dan tinggi, kemudian di pada itu Yan membalik lembut Taeyong itu lalu dengan lembut yang membuat dirinya terlena. Ia juga ikut menyentuh sendiri dia seketika mengingat kegiatan semalam di saat Taeyong dengan lembut membuat Yan malu. Dia pun ingin ekspresi wajah Taeyong yang sedang bermain dengannya. Perlakuan Taeyong semalam sangat lembut, dia menyukainya. Morning, guman, Taeyong dengan suara beratnya. Tentunya ia tidur nyenyak akibat kegiatan semalam yang melelahkan. Pandangan Taeyong mengarah ke Yan yang terbuka karena malu. Yang lekas menutupnya dengan Taeyong yang terkekeh. Morning, dan pinta Taeyong. Dengan malu-malu Yan mencium Taeyong hanya kecupan sekali. Baru saja wanita itu ingin melepas, kekasihnya justru menahan kepalanya. Taeyong bahkan semakin menekan kepala Yan agar mereka semakin dalam. Taeyong kembali Yan dengan tiba-tiba terdengar dering ponsel Taeyong. Ponselmu berbunyi, kata Yan. Biarkan, balas Taeyong.
Kemudian karena pancingan itu muncul, kembali terdengar dering telepon ponsel Taehyung. Karena merasa terganggu, akhirnya Yan menyuruh kekasihnya untuk angkat terlebih dahulu, siapa tahu itu adalah telepon penting. Taehyung mengerang frustasi karena kegiatannya tertahan. Taehyung lekas bergegas karena sesampainya di Korea dia akan kembali bertemu dengan kliennya. Pertemuan ini cukup penting sehingga tak boleh terlambat. Sepasang kekasih itu bergegas memakai pakaiannya, keduanya tidak ada yang mandi. Taehyung dan Yan telah sampai di bandara pada pukul 10. Mereka tambah 5 menit sepanjang perjalanan dari Taehyung yang berjalan memakan waktu 2 jam. Lamanya mereka dapat mempersingkatnya 1 jam. Tentu saja jalanan tidak macet. Terlihat jika mereka lebih menjaga jarak dan lebih sopan padanya. Walaupun heran, ia juga membalasnya dengan sopan. Pesawat tengah mengudara. Ia ingin bergerak untuk buang air kecil. Ia melepas sabuk pengamannya, kemudian bangkit dari kursinya. Saat dirinya telah bangkit, dia meringis sekitar. Kenapa sayang, tanya Taehyung khawatir. Itu memegang lengan Yan. Khawatir apa? Kok sakit? Dia merasa sakit pada perut bagian bawah. Dia merasa ngilu dan beristirahat bersamaan, dan dia rasa sakit ini berasal dari kegiatannya dengan Taehyung semalam. Namun dia heran mengapa rasa sakitnya baru muncul sekarang, sedangkan tadi baik-baik saja. Yan lekas mendekatkan wajahnya pada telinga Taehyung. Aku merasakan sakit pada bisiknya sangat pelan. Taehyung paham tentunya dia akan menyakitkan bagi Yan. Aku ingin buang air kecil, namun aku tidak kuat berjalan. Bantu aku berjalan, bisiknya lagi. Taehyung mengangguk. Lekas Taehyung bangkit dari duduknya dan membantu Yan berjalan menuju toilet. Hal itu membuat perhatian anak buahnya tertuju pada mereka. Yan hanya tersenyum tipis pada anak buah yang melihatnya. Sakit ya, maaf ya. Yan gemas saat mendengar permintaan maaf dari kekasihnya. Dia menggeleng cepat. Kau bawa tidur saja, nanti juga reda, senyumnya. 2 jam kemudian, Yan terbangun dari tidurnya. Tak sadar jika dia telah tertidur selama 2 jam lamanya. Lekas dia bangun dari tidurnya untuk mengambil botol minum yang berada di atas nakas. Dia meminum air sampai setengah botol karena merasa haus. Setelah minum, dia turun dari kasur dan berjalan menuju jendela pesawat.
Ke masa sakit tanyanya lembut, tidak terlalu senyum Yen. Lagi akan mendarat balas Taeyong. Keduanya sama-sama memandang ke luar jendela. Bagaimana jika, tanya Yen tiba-tiba. Kau sudah setuju menjadi istriku. Jika kau hamil, aku akan segera menikahimu, balasnya tanpa ragu. Yen hanya tersenyum. Dia sebenarnya hanya iseng bertanya seperti itu. Yen dan Taeyong keluar dari kamar lalu bergegas duduk di kursi dan memakai sabuk pengamannya. Johnny yang duduk di hadapan Yen memandang penampilan wanita itu yang sedikit berantakan. Kancing atas kemejanya terbuka dan memperlihatkan buatan Taeyong yang cukup banyak di sana. Jaga pandanganmu, John, tegas Taeyong. Dia tahu jika Johnny memperhatikan kekasihnya. Johnny yang tertangkap basah tuanya lankas memalingkan pandangannya malu. Ia lantas mengancing kemejanya saat baru menyadari jika tandanya tertampak jelas. Theo hanya mengangguk sekali menerima selepan anak buahnya. Johnny pun tak lupa untuk menyapa Ian. Akhirnya mereka bertiga bersama menuju lift. Ian merasa aneh semenjak dia berjalan di lobi. Banyak pasangan mata mengarahnya. Saat mereka hampir mencapai lift, tiba-tiba pintu lift tertutup, namun dengan cepat dibuka kembali oleh pegawai yang berada di dalamnya. Apakah ingin menunggu lift selanjutnya, Tuan? Tawar Johnny pada Theo dan melihat lift tersebut hampir saja penuh. Ia lantas menyingkirkan tangan Theo yang bertengger di pinggulnya. Dia tidak ingin semua orang di lift ini melihat. Namun dia tak kapok, dia kembali memeluk Ian. Ian menjadi risih. Dia kembali berusaha untuk menyingkirkan tangan Theo sambil menjadi sulit. Taeyong memiliki pertahanan diri, tangannya dia terus ditenggerkan di Kemudian lift berhenti di lantai demi lantai. Perlahan para pegawai turun dari lift sehingga hanya menyisakan Taeyong, Ian, dan Johnny yang akan turun di lantai selanjutnya. Lekas dia memeluk Ian. Masalah kenapa sih? Tanyanya heran. Ian kembali gugup. Bagaimana bisa kekasihnya ini memeluknya di depan anak buahnya? Tidak baik melakukan di depan pemimpin di kantor. Kalau lupa jika sedang berdua jangan memanggilku itu, balas Taeyong. Johnny berdam pelan. Ia pun merasa canggung. Bagaimana bisa tuanya itu melakukan kemesraan di hadapannya? Taeyong lepas, pinta Ian. Cium aku dulu, pinta Taeyong manja. Dia mayunkan bibirnya manja pada Ian. Tiba-tiba Johnny terbatuk.
satu kecupan singkat dan cepat yang berhasil Dian berikan pada pipi Taeyong. Taeyong tersenyum puas. Tepat waktu setelah Dian berhasil mencium, pintu lift terbuka